Anak Ibu, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pembelajaran 1. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kalau Ibu bertanya, are you ready? Jawabnya semuanya ready. Jawabnya dengan semangat ya. Coba kita tes ya. Are you ready? Ready. Oke, kurang semangat sedikit lagi. Are you ready? Ready. Nah, semangat sekali ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, Ibu ingin absen dulu anak Ibu satu-satu. Kira-kira ada nggak temannya yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semuanya, Bu. Hadir semua, Bu. Oke, baiklah. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Dan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita juga harus siapkan diri kita terlebih dahulu. Pakaiannya dirapikan, tempat duduknya dirapikan, duduknya jangan membungkuk ya anak-anak. Nah, kira-kira gimana? Badannya sudah siap, tempat duduknya sudah siap. Boleh kita mulai? Ya, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum pembelajaran, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Nah, siapa anak-anak Ibu yang bisa memimpin doa? Ya, Bu, saya, Bu. Boleh. Ananda Rino, boleh bantu Ibu pimpin doa? Siap, gerak. Pada Ibu Guru, hormat gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih ya Ananda Rino. Ya, Bu. Nah, sekarang kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya sudah hafal lagu Indonesia Raya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu Kan sering harapkan dinyanyikan pas upacara, Bu. oh iya ya, kita nyanyikan setiap hari Senin. Nah, sekarang Ibu harapkan semuanya mengikuti dengan khidmat. Anak-anak Ibu semua, semoga semangatnya tidak luntur sampai pembelajaran kita hari ini selesai. Oke, baiklah. Sekarang kita ingat pembelajaran kita yang minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Kita belajarnya tentang listrik. Nah, belajarnya itu materinya apa ya? Listrik ada dua, Bu. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, Bu. Wah, bagus sekali anak Ibu Susanti. Berarti Susanti sering mengulang pelajarannya di rumah ya. Terima kasih, anak Ibu Susanti. Nah, sekarang untuk lebih mengingatkan kembali, coba perhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini.
Boleh semua anak ibu ikutnya dengan tepuk tangan? Rangkaian Rangkaian seri ayak bercabang, Nah, itulah pelajaran kita minggu lalu ya. Kita belajar tentang rangkaian listrik. Seperti kata Susanti tadi, ada rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel. Oke, nah anak-anak ibu silahkan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini agak banyak ya, tetapi ibu yakin dengan semangat anak-anak ibu seperti tadi, semoga tujuan pembelajaran kita semuanya tercapai hari ini. Yang pertama, menjelaskan dan mengimplementasikan cara menghemat energi listrik. Kemudian yang kedua, nanti kita akan melakukan percobaan bagaimana cara membandingkan dua buah bola lampu, yang mana yang lebih hemat energi dengan wattnya yang sama. Kemudian kita akan merumuskan hasil percobaan itu nanti. Kemudian kita akan menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Nah, yang terakhir kita akan belajar menggali informasi penting dari teks yang kita baca. Nah, semua anak-anak ibu semua silakan perhatikan video berikut ini. Simak ya. Semuanya sudah memperhatikan ya. Sekarang, kira-kira dari penampilan video tadi, Ibu ingin salah satu dari anak Ibu menyebutkan apa sih yang terjadi pada video tadi? Yang bisa boleh bantu Ibu jawab? Bu, Nah, Ibu saya Bu, saya. Oh, boleh Ibu, anak Ibu Febriani boleh. Yang terjadi di video tadi ada kipas angin sedang menyala, kemudian lampu juga Bu. Iya. Lalu? Itu saja Bu. Oh, boleh. Bagus ya. Ada video, ada kipas angin yang menyala, kemudian lampunya juga menyala, padahal di sana tidak ada siapa-siapa dan tidak sedang digunakan. Kemudian, Ibu ingin dengar suaranya anak Ibu Wendri. Nah, kira-kira menurut Wendri, bagaimana sih tanggapan Wendri tentang kejadian di video tadi? Di video tadi
membiarkan lampu hidup, Bu. Oh, lupa, Bu. Nggak ingat. Oh, tadi Wendri nontonnya kurang fokus ya, Nak ya? Iya, Nah, Bu. oke, baiklah. Nah, kalau menurut Wendri tadi lampunya dibiarkan hidup, Bu. Oh, boleh. Lanjut, masih ada yang ingin memberikan tanggapannya? Kira-kira apa sih? Saya, Bu. Boleh. Anak Ibu Ayu, silahkan Ayu. Bu, itu tadi kipas anginnya bisa nyala karena ada aliran listrik, Bu. Oh, pintar sekali. Ayu yang memperhatikannya aliran listriknya, Bu. Karena kita kan kemarin belajarnya listrik, Bu. Jadi kipas anginnya menyala karena ada listriknya. Oke. Jadi, apa yang terjadi pada videonya? Semua peralatan listrik di sana dibiarkan hidup, padahal tidak ada yang sedang menggunakannya. Nah, sekarang Ibu ingin anak Ibu mengamati beberapa gambar yang sudah Ibu tayangkan. Gambar ketiga. Nah, siapa yang bisa menceritakan kira-kira apa sih isi gambar pertama ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Boleh. Anak Ibu Susan tadi ya? Iya, Bu. Ya, boleh. Iya, Bu. Yang gambar pertama itu kutub esnya sudah mencair, Bu. Ya, kutub esnya sudah mencair. Kemudian gambar yang kedua, anak Ibu Lisa, boleh? Gambar yang kedua, ini airnya sulit ya, Bu. Tanahnya kering. Oh, tanahnya kering, Bu. Airnya sulit. Boleh, bagus sekali. Gambar yang ketiga siapa? Saya, Bu. Boleh, anak Ibu Wiza. Silakan, menurut Wiza gambar apa itu? Gambar laut, Bu. Oh, gambar laut ya? Iya, terumbu karang. Tapi sepertinya sudah rusak, Ibu. Bagus sekali. Itu gambar terumbu karang yang sudah mulai rusak. Nah, kira-kira semua ini terjadi begitu saja atau ada penyebabnya sih? Ada penyebabnya, Bu. Nah, segala sesuatu Ada yang terjadi penyebabnya, di Bu. dunia ini pasti ada penyebabnya. Sekarang kita akan cari tahu nih bagaimana sih kenapa bisa bumi kita terjadi seperti ini. Es di kutub utara dan selatan sudah mulai mencair, kemudian banyak terjadi kekeringan dan berusaknya dan mulai rusaknya terumbu karang kita. Next. Nah, ini sudah anak Ibu jawab semuanya ya. Sekarang, kira-kira menurut anak Ibu, apa ya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi 3 contoh masalah kita tadi? Jangan membuang air, Bu. Jangan buang air, Bu. Jangan mubazir air. Bagus sekali anak Ibu Wiza. Apalagi? Ayo. Jangan membuang sampah Hemat air, Bu. di air laut. Jangan membuang sampah di laut. Oke, tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Buangnya di tempat sampah, Bu. Bagus sekali. Ayo, ada lagi? Menghemat listrik, Bu. Menggunakannya pada saat digunakan. Gunakan listrik seperlunya saja saat kita butuh saja. Nah, sepertinya sebelum kita belajar, anak-anak Ibu sudah mengerti ya pelajaran kita. Oke. Nah, sekarang, Ibu di sini punya contoh. Nah, kita anggap saja ini rumah kita masing-masing. Nah, ini Ibu punya yang namanya miniatur rumah. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, ini rumahnya memang sengaja tidak diberi atap agar anak Ibu bisa melihat bagaimana bentuk rangkaian listrik yang ada di rumah kita. Nah, semua anak Ibu di rumahnya sudah ada listrik? Tentu Bu. sudah ya.
Sudah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ya rangkaian listrik yang ada pada rumah kita masing-masing. Nah, sekarang kalau kemarin kita belajar cara menyalurkan energi listrik itu ada dari PLTA, ada dari PLTD, kemudian sekarang Ibu contohkan ini, kita anggap ini sebagai pusat energi listrik yang ada di rumah kita. Nah, ini ya, kalau pada gambar yang Ibu tampilkan ini ya, nah ada 2 buah baterai, seperti contoh rangkaian listrik dan rangkaian seri dan rangkaian paralel yang pernah kita bahas. Nah, sekarang masing-masingnya di dalam ini sudah Ibu lengkapi dengan saklarnya. Ya. Nah, Ibu contohkan. Nah, sekarang apa yang anak Ibu lihat dari gambar ini, dari media Ibu ini? Lampunya hidup, Lampunya Bu. hidup, Bu. Nah, lampunya hidup, lampu terasnya hidup. Kemudian, lampu masing-masing ruangannya hidup tidak? Tidak, Bu. Nah, tidak. Kenapa? Karena rangkaian seri kah atau rangkaian paralel ini? Rangkaian Paralel, seri, Bu. Bu. Ayo, rangkaian Paralel, seri Bu. apa rangkaian paralel? Paralel, Bu. Rangkaian Paralel. paralel. Satu lampu dinyalakan, lampu lain tetap tidak menyala. Ingat-ingat lagi ya, anak Ibu Mira. Ingat-ingat lagi pelajarannya minggu lalu. Nah, sekarang. Nah, Ibu ingin anak Ibu menyebutkan gimana sih cara kita menghemat energi listrik di rumah. Salah satunya dengan media ini ya, misalnya hari sudah siang, kemudian lampu terasnya masih dibiarkan hidup atau kita matikan? Kita matikan, Bu. Kita matikan, Bu. Nah, tentu kita matikan karena harinya sudah siang, sudah tidak digunakan lagi. Begitu juga dengan lampu kamar dan lampu ruangan lainnya. Jika anak Ibu tidak berada di ruangan itu, di dalam rumah kita dan tidak mempergunakannya, jangan hidupkan peralatan elektronik yang ada di dalamnya. Nah, sekarang Ibu ingin anak Ibu duduknya berkelompok. Satu kelompok itu 3 orang. Ya, boleh pilih temannya sendiri atau Ibu yang pilihkan. Bu yang pilihkan, Bu. Ibu yang Nah. pilihkan, Bu. Baik, Ibu yang pilihkan ya. Nah, atau kita pakai kelompok kita yang lama saja. Kita ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Kita pakai yang kelompok kecil saja dulu hari ini ya. Nah, dari 3 gambar tadi, itu adalah akibat dari pemborosan energi. Nah, pemborosan energi ini bukan hanya terjadi di negara kita saja, tetapi juga di negara lain. Yang akhirnya, karena keseluruhan masyarakat di dunia mayoritasnya tidak menghemat energi, mengakibatkan efek global warming yang semakin meningkat. Kira-kira anak Ibu tahu tidak global warming itu apa? Ayo, yang bisa jawab nanti di akhir pembelajaran Ibu kasih hadiah. Ayo, siapa yang pernah baca global warming itu apa? Pemanasan global, Bu. Ayo, siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Oh, Susan ya. Oke, pemanasan global, Bu. Sedikit lagi. Siapa yang bisa melengkapi? Memang global warming itu artinya pemanasan global, tapi apa sih yang terjadi? Hari semakin panas, Bu. Contohnya hari semakin panas, Bu. Kemudian banyak terjadi kekeringan. Nah, itu yang 3 tadi. Terjadi kekeringan, es di kutub utara dan kutub selatan sudah mulai mencair, dan rusaknya terumbu karang, dan masih banyak lagi efek global warming ini yang sudah mulai kita rasakan. Ya, jadi kalau kita pikirkan, global warming ini sepertinya berbahaya. Nah, untuk itu kita akan menerapkan sikap hemat energi. Nah,
Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan global warming ini adalah dengan melakukan kerjasama dengan negara lain. Karena masalah ini bukan masalah negara kita saja. Misalnya kerjasamanya dengan sesama anggota ASEAN. Nah, sekarang Ibu ingin anak Ibu berdiskusi dengan teman kelompoknya. Apa yang didiskusikan? Bagaimana cara kita menghemat energi untuk mengatasi masalah pemborosan yang sudah terjadi ini? Nah, ayo silakan Ibu beri waktu diskusinya 5 menit saja. Silakan diskusikan 5 menit ya. Ibu. Nanti masing-masing kelompok Ibu ingin mendengarkan pendapatnya. Oke, sudah selesai. Ibu ingin kelompok yang pertama silakan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya secara lisan saja. Bagaimana cara menghemat energi? Ibu ingin dari kelompok 1 dulu, anak Ibu. Zulfi, boleh? Kelompok 1 diwakilkan oleh Zulfi. Apa sih hasil diskusi kelompoknya? Hasil diskusi kelompok kami, Bu, kalau cara untuk menghemat energi itu, kalau siang-siang tuh lampu jangan dinyalakan, Bu. Lalu TV yang tidak yang tidak ditonton itu jangan dinyalakan juga, dimatikan aja, Bu. Oke, beri plus untuk kelompok 1. Benar sekali. Begitulah cara kesimpulan kelompok 1. Cara menghemat energinya di rumah ya, dengan menggunakan peralatan elektronik seperlunya saja. Kemudian dari Ibu ingin dengar satu kelompok lagi lah. Dari kelompok anak Ibu yang laki-laki. Ayolah, kelompok yang laki-laki jangan mau kalah dengan kelompok yang perempuan. Ayo, anak Ibu yang laki-laki sudah sarapan belum sebelum berangkat sekolah? Udah, Bu. Sudah. LKPD 1 ya, Bu. Gimana anak Ibu Rino? LKPD 1 ya, Bu. Belum, Nak. Kita belum masuk LKPD 1. Kita masih diskusinya secara lisan. Oh iya. Baik, Bu. Kira-kira menurut kelompok Rino gimana? Cara menghemat energi itu bagaimana? Menghemat energi itu gunakan seperlunya, Bu. Jadi kalau kita misalnya kipas angin, kita tidak ada di ruangan itu, dimatikan terlebih dahulu sebelum kita meninggalkan ruangan tersebut. Itu, Bu. Bagus sekali ya. Kalau kita tidak sedang memerlukannya, kalau kita tidak sedang berada dalam ruangan, tolong dimatikan. Boleh. Nah, cukup ya untuk 2 kelompok saja. Kita lanjutkan. Nah, silakan anak Ibu buka LKPD 1 yang sudah Ibu bagikan di kelompoknya. Nah, sekarang pada LKPD 1 kita akan melakukan percobaan sederhana. Nah, langkah-langkahnya, pertama kita akan menyediakan alat dan bahan yang sudah kita persiapkan dari rumah. Semuanya bawa alat dan bahan? Bawa, Bu. Bawa, bagus. Bawa, Kemudian Bu. di LKPD 1 ada langkah-langkah percobaannya. Kemudian nanti anak Ibu harapkan melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, silahkan mencobakan 2 lampu yang berbeda dengan watt yang sama. Mana yang lebih terang? Silahkan ya di kelompoknya bekerja dengan cermat dan teliti. Perhatikan setiap pemasangannya. Nah, Ibu lihat semuanya sudah hampir selesai ya. Sekarang coba diskusikan dengan kelompoknya setiap pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Nanti Ibu minta jawaban dari LKPD-nya kepada anak Ibu
Susan, dan kemudian satu lagi dari kelompok Saya, Bu. boleh dari kelompok Rino. Wah, kelompok yang paling aktif nanti kita berikan hadiah ya di akhir pembelajaran. Tadi sudah ada satu hadiah untuk Susanti. Kemudian kelompok yang paling aktif nanti kita juga kasih hadiah. Nah, boleh presentasi pertama Saya, Bu. dari kelompok Susan dulu. Baik, Bu. Untuk yang LKPD 1 ya, Bu. Iya, LKPD 1 Untuk ya. yang LKPD 1, jawabannya benar. Lampu LED menyala lebih terang daripada lampu lainnya dengan ukuran watt yang sama. Yang kedua, ya, dari hasil percobaan lampu hemat energi benar-benar menghemat energi. Buktinya dengan ukuran watt yang sama, lampu LED dapat menyala lebih terang. Jadi kesimpulannya, Bu, kita dapat menerapkan sikap hemat energi di rumah. Salah satunya dengan menggunakan lampu hemat energi dengan ukuran yang sama, tapi dia menyalanya lebih terang. Itu, Wah, Bu, bagus hasil sekali ya. diskusi kami, Bu, dari kelompok 1. Bagus sekali hasil diskusinya anak ibu kelompok dari Susan ya. Itu semuanya ikut mengerjakan tadi Susan? Ya, Bu, kami berdiskusi semuanya, Bu. Wah, bagus sekali. Kalau dalam kegiatan diskusi memang kita harus ikut Bekerja ya sama. semuanya, jangan hanya teman satu orang saja yang mengerjakan. Jadi kita tidak dapat ilmunya. Nah, kelompok selanjutnya, Ibu mau dengar dari kelompok Rino. Apakah jawabannya sama atau berbeda dengan kelompok Susan tadi? Sama, Bu. Oh, boleh, sama boleh. Dibacakan juga boleh? Ya, untuk LKPD 1, jawabannya untuk pertanyaan 1, Bu, benar. Lampu LED menyala lebih terang daripada lampu lainnya. Yang kedua, untuk pertanyaan kedua, ya, dari hasil percobaan lampu hemat energi benar-benar menghemat energi. Buktinya dengan ukuran watt yang sama, lampu LED dapat menyala lebih terang. Itu, Bu. Nah, kita sudah mendengarkan pendapat dua kelompok nih. Terima kasih ya kelompok Rino. Terima kasih kelompok Susanti. Nah, kita sudah dengarkan nih dari pendapat masing-masing kelompok. Nah, kira-kira kita punya kesimpulan yang sama tidak dari hasil percobaan kita? Nah, kalau Ibu lihat sama ya. Lampu LED itu dengan lampu lainnya itu seperti lampu bohlam yang sudah kita cobakan ini, dia memang lebih terang, padahal dia punya watt yang sama, punya daya yang sama. Kenapa? Nah, itulah karena dia disebut lampu hemat energi. Nah, kalau ada yang lebih murah, kenapa kita pilih yang lebih mahal? Betul tidak? Nah, nanti sesampai di rumah, anak-anak Ibu bisa nih beritahu ke orang tuanya. Kalau ada di rumah yang masih belum menggunakan lampu LED, Mama, ternyata lampu LED itu lebih hemat energi ya, Ma. Tadi kami di sekolah sudah mencobakannya, dan ternyata memang LED itu lebih terang dan juga mempunyai nilai ekonomis. Nanti orang tuanya tagihan listriknya lebih murah dibanding memakai lampu bohlam. Nah, ini dia apa manfaat dari percobaan kita tadi. Anak-anak Ibu semua dapat menerapkan sikap hemat energi di rumah dengan cara menggunakan lampu dengan daya yang sama, namun energinya berbeda. Kira-kira kalau di dalam kamarnya anak Ibu lebih milih lampu yang redup apa yang lebih terang? Yang terang, Bu. Nah, tentu yang lebih terang ya, supaya kita lebih semangat dalam belajarnya, memudahkan kita dalam belajar. Ibu, kalau Lisa tergantung, Bu. Ya, Kalau Lisa mau gimana? kalau belajar lampunya yang terang, tapi kalau mau tidur lampunya yang redup, Bu. Boleh sekali. Tidur dalam keadaan lampu redup itu juga dianjurkan. Ada yang sebagian kita tidurnya dalam lampunya hidup, ada yang sebagian lampunya redup, bahkan ada yang mematikan lampu. Benar kan? Nah, Iya, itu Bu. tidak ada Katanya lebih masalah. sehat ya, Bu. Malahan, ya lebih sehat kalau kita mematikan lampu. Tidur kita jadi lebih nyenyak. Nah, itu tergantung dari kebiasaan kita dari kecil dengan orang tua. Nah,
Terima kasih ya Lisa atas pengalamannya. Nah, Iya, Bu. dari percobaan kita tadi, kita sudah tahu nih bagaimana cara menghemat energi listrik, kemudian kita sudah tahu mana peralatan listrik yang lebih hemat energi. Nah, ilmu yang sudah kita dapat tadi bisa kita aplikasikan mulai dari komunitas kecil kita, misalnya seperti yang Ibu katakan tadi, di rumah, kemudian beritahu ke orang tuanya, kemudian di sekolah misalnya ketika hari gelap, hari mau hujan, kan agak gelap tuh, boleh kita hidupkan lampunya. Nah, nanti kalau sudah terang lagi, kita matikan lagi lampunya. Nah, kalau ada teman-teman yang belum sadar akan hemat energi, juga bisa kita berikan nasihat. Kemudian, untuk yang lebih besarnya, bisa seperti nanti ada nggak, Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu ada nggak yang bercita-cita ingin melanjutkan sekolahnya ke luar negeri? Kira-kira ada nggak ya? Ada, Bu. Udah, Bu. Mau Iya. jalan juga Saya, sekalian, Bu. Gimana? Mau sekolah sekalian jalan-jalan, Bu, ke luar negeri. Wah, bagus sekali Ayu. Ibu ikut ya Ayu ya. Besok kalau Ayu sudah ke luar negeri, pergi sekolah, jangan lupa Ibu gurunya diajak juga. Ya, bagus sekali. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Jangan meremehkan kemampuan diri kita sendiri. Kita pasti bisa menggapai cita-cita walaupun itu diremehkan orang lain ya. Nah, sekarang nanti kalau Ayu sudah ke luar negeri bersekolah, nah Ayu juga bisa nih buat kampanye hemat energi. Karena tadi kan masalah energi ini bukan di Indonesia saja ya, sudah di negara lain juga ada. Nah, Ayu bisa nih melakukan kampanye seperti negara-negara yang terdekat saja dulu, misalnya masih di kawasan Asia Tenggara. Singapura, Bu. Nah, boleh. Kita harus mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Ya. Nah, sekarang ini gambar, kira-kira gambar apa ya? Ibu ingin dengar suara anak Ibu yang belum terdengar suaranya. Nah, anak Ibu Aji. Silahkan Aji, ini gambar apa ya? Itu gambar bapak saya lagi rapat, Bu. Gambar bapak-bapak lagi rapat, Iya, benar. Bu. Kira-kira mereka sedang membahas apa? Sepertinya kayaknya politik, Bu. Nah, mungkin Aji beranggapan ini politik, Bu, karena semuanya pakai jas. Semuanya seperti petinggi-petinggi, Bu. Nah, benar sekali ya. Nah, ini adalah gambar KTT ASEAN tahun 2021. Nah, KTT itu apa sih, Bu? Nah, KTT itu adalah konferensi tingkat tinggi. Jadi, sebelumnya nih kita kan sudah belajar negara-negara kawasan Asia Tenggara itu punya satu komunitas namanya ASEAN. Nah, komunitas ASEAN ini punya pertemuan namanya KTT, Konferensi Tingkat Tinggi. Apa yang dibahas? Mereka membahas masalah sosial dan politik. Benar sekali ya yang dikatakan Aji tadi. Nah, KTT ASEAN ini adalah salah satu bentuk kerjasama Indonesia untuk berbagi dengan negara lain. Nah, di sini nanti mereka akan membahas seluruh permasalahan yang ada pada negara-negara anggota ASEAN. Nah, di meja anak-anak Ibu sudah dibagikan LKPD 2-nya. Sekarang Ibu ingin diskusinya dengan kelompok besar lagi. Karena ini pembahasannya banyak ya. Ibu ingin berdiskusi dengan kelompok besarnya. Silahkan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada
LKPD 2-nya. Kita akan menentukan apa bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Kemudian tuliskan peran Indonesianya, dan kemudian diskusikan juga apa keuntungan yang diraih oleh Indonesia dalam kerjasamanya itu. Nah, terima kasih ya kelompok yang sudah menampilkan LKPD 2-nya. Bagus sekali hasil diskusinya. Kemudian, selain membangun kerjasama dengan ASEAN, Indonesia juga punya peran besar dalam dunia internasional, misalnya apapun itu, dalam bidang politika, ekonomika. Nah, salah satunya dalam bidang kebudayaan. Nah, di sini siapa anak ibu yang pernah pergi ke Pariaman? Ada yang pernah pergi ke Pariaman? Ada, Bu. Pernah, Saya, Bu. Wah, semangat sekali ya. Sepertinya sering nih ke Pariaman. Kira-kira kalau Mira ke Pariaman lihat apa? pantai, Bu. Wah, Pariamannya identik dengan pantai, Bu. Boleh. Sepertinya Ayu tadi juga pernah ya ke Pariaman. Iya, Bu, naik kereta, Bu. Nah, naik kereta lagi, naik kereta api ya. Ada lagi? Nah, Ada, Bu. Lisa, Bu. oh Lisa juga pernah. Lisa ke Pariamannya Bu. naik apa? Tapi nggak bayar kayu, Bu. Oh, naik kereta api juga, tapi mungkin beda gerbong ya dengan Ayu ya. Iya, Bu. Anak-anak ibu semua tahu tidak? Ada satu kebudayaan di Pariaman yang kebudayaan itu sudah dikenal oleh masyarakat dunia, bukan hanya di Kota Padang saja, bukan hanya di Pariaman saja, bukan hanya Sumatera Barat saja, tetapi sudah dikenal oleh mancanegara. Siapa yang tahu? Ayo, tadi Ibu lihat Mira semangat sekali nih kalau waktu Ya, Ibu Bu. tanya ke Pariaman. Ayo, apa itu Mira? Tabui, Bu, tabui. Wah, benar sekali. Kita beri aplaus untuk Mira ya. Tabui. Nah, festival Tabui. Festival Tabui itu apa ya? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah lihat? Mira pernah lihat, Mira? Pernah, Bu. Satu kali Bagus. setahun biasanya, Bu. Oh, setiap tahun ya, satu kali setahun. Kemudian, siapa tadi lagi yang pernah ke Pariaman? Lisa. Pernah lihat, Lisa Bu, di TV, Bu. Iya, Bu. Pernah, Oh, Bu. baru lihat di Ada TV ya? Iya, Bu. Soalnya nggak pergi ke sana pas nggak ada acara tabunya, Bu. Nah, besok kalau ada acara tabui lagi, minta mamanya atau papanya bawa ya. Mungkin lebih seru nih kalau kita lihat lebih secara langsung. Nah, sekarang Ibu ingin masing-masing kelompok perwakilan satu orang membacakan satu paragraf saja. Siapa kira-kira yang mau bantu Ibu bacakan paragrafnya? Bu Ayu aja, Bu. Oke, Ayu. Silahkan, Ayu. Festival Tabui. Tabui merupakan salah satu tradisi tahunan dalam masyarakat Pariaman. Festival ini telah berlangsung sejak abad ke-19 Masehi. Perhelatan Tabui merupakan bagian dari peringatan hari wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Sejarah mencatat, Husain beserta keluarganya wafat dalam perang di Karbala. Oke, terima kasih ya, Ayu. Ya, Bu. Nah, kita sudah selesai membaca salah satu teks eksplanasi tentang Tabui. Nah, ini di setiap paragrafnya Ibu lampirkan juga fotonya nih. Jadi yang belum pernah melihat Tabui, boleh dilihat. Ini Tabui ini ada beberapa rangkaian seperti yang sudah kita baca tadi ya, ada beberapa rangkaian acaranya. Nah, sekarang yang terakhir di LKPD 3, Ibu ingin anak Ibu berdiskusi kembali tentang teks yang sudah kita baca secara bersama tadi, Festival Tabui. Kemudian
Kita cari informasi pentingnya seperti yang sudah kita pelajari dan tuangkan informasi penting itu dalam bentuk peta konsep. Boleh, terserah anak ibu per kelompoknya, boleh dihias semenarik mungkin, diberikan ide semenarik mungkin. Boleh, kalau yang ada pandai menggambar, boleh dilengkapi dengan gambar-gambarnya. Ya, silakan ya. Nah, silakan. Sepertinya semuanya sudah selesai. Boleh dikumpulkan LKPD 3-nya, peta konsepnya. Nanti akan Ibu nilai di akhir pembelajaran. Dan besok Ibu umumkan kelompok terbaik dari hasil peta konsep kelompoknya. Nah, sekarang Ibu ingin tanya dulu kepada anak-anak Ibu, siapa yang ada tidak yang belum paham materi hari ini? Ada yang belum paham? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Nah, sepertinya semuanya sudah paham ya. Jadi, siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Boleh, anak Ibu Febriani. Jadi kesimpulan belajar hari ini, hemat energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Kemudian hemat energi itu merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek global warming. Kemudian hemat energi dapat kita mulai dari diri sendiri, misalnya mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan lagi. Kemudian mengganti lampu dengan yang hemat energi. Itu, Bu. Oh, bagus sekali. Siapa lagi? Itu tentang hemat energi. Kemudian apa kesimpulan kita tentang kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang ekonomi dan politik? Ayo, siapa lagi? Semuanya masih semangat? Kita tes dulu semangatnya ya. Kalau Ibu bilang seperti biasa, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat kita seperti ini. Tepuk semangat. Ha. Asik-asik, jos. Oke, semuanya bisa? Bu, bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Istirahat udah bunyi, Bu. Gimana? Siapa tadi itu? Biar istirahat udah bunyi, Bu. Oh iya, kita sedikit lagi ya, Nak. Edri tadi tidak sarapan ya? Iya, Bu. Lita, doa. Nah, besok sebelum pergi sekolah sarapan dulu ya, biar nanti di dalam kelasnya tidak mengantuk, tidak. Ke pasar aku, Bu. Gimana? Mamanya ke pasar nggak sempat sarapan tadi, Bu. Aduh, kasihan sekali ya. Besok Edri kalau malam-malam beli roti dulu ya, biar kalau tidak sempat sarapan, paginya makan roti saja. Yang penting cacingnya tidak menari-nari di perut ketika Edri belajar. Baik. Bisa? Bisa, Nah, Bu. bagus sekali. Itu baru ciri-ciri anak Indonesia yang ingin maju. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, tepuk semangatnya satu kali saja. Oke, tepuk semangat. Asik-asik, jos. Oke, semuanya sudah nampak gigi, jadi Ibu anggap semuanya sudah kembali bersemangat. Nah, ayo silakan kesimpulan kita selanjutnya tentang kerjasama Indonesia. Tolong sebutkan. Anak Ibu Susan. Boleh, Susan? Ya, Bu. Apa bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang ekonomi dan politik? Apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Yang bidang ekonomi dan politik itu contohnya KTT ASEAN atau Konferensi Tingkat Tinggi, kemudian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, kemudian Masyarakat Ekonomi, Pengiriman Duta dan Konsulat, kemudian Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir, kemudian Perjanjian Ekstradisi ASEAN, Bu. Nah, bagus sekali. Berarti kelompok Susan tadi
benar-benar mencari referensi banyak sekali ya. Kita Iya, cuma Bu. bahas satu tentang KTT, kemudian banyak lagi dapat bentuk kerjasamanya. Nah, lanjut. Ini keuntungan yang diperoleh Indonesia dari kerjasamanya tadi. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Bu. Peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi, Pemrakarsa Masyarakat Ekonomi ASEAN, Lumbung Padi ASEAN, yang ketiga pelopor dan pendiri ASEAN. Ya, itu saja, Bu. Nah, bagus sekali. Terima kasih anak Ibu Rino. Nah, itu peran Indonesia dalam bidang ekonomi, dalam kerjasama ASEAN-nya. Nah, kira-kira sampai pembelajaran kita hari ini, siapa kalau ada yang ingin bertanya, yang belum paham boleh. Ya, Bu. Nah, sekarang setelah istirahat nanti, di meja masing-masing sudah Ibu letakkan soal evaluasinya. Diharapkan bekerja sendiri-sendiri ya. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, silakan anak Ibu istirahat. Edri istirahatnya beli makanan yang mengenyangkan ya, jangan jajan sembarangan. Oke? Ya, Bu. Berlaku buat semuanya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa anak Ibu setelah istirahat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bu Uli atas penampilannya. Bagus sekali ya, Ibu. Untuk penampilan dari Bu Uli, kita mintakan kepada observernya, yaitu yang pertama Ibu Febriani Surfi, nanti dilanjutkan dengan Ibu Edri. Kepada Ibu Febriani Surfi, silakan memberikan tanggapan atau saran terhadap penampilan dari Ibu Uli. Ya, terima kasih kepada Ibu Susanti sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan saran ataupun tanggapan atas peer teaching yang ditampilkan oleh Ibu Uli. Sekali lagi kita ucapkan apresiasi kepada Ibu Uli Wafda sudah menampilkan peer teaching-nya perdana ya Ibu. Sangat luar biasa sekali, bagus. Iya, Bu. Saya merasa insecure jadinya, Bu. Sangat bagus sekali ya, Bu. Mungkin apalagi kalau nanti di pas aksinya akan sangat bagus sekali kalau menurut saya ya, Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Iya, Bu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini model apa, Bu? Ini modelnya PBL, Bu, dengan bantuan media miniatur rumah rangkaian listrik. Sangka saya tadinya PJBL, kirain, Bu. Tapi kalau sudah PBL sudah bagus sih. Menurut saya untuk sintaknya sudah sangat jelas sekali kalau menurut saya ya, Bu ya. Kemudian mungkin sedikit saja karena waktu kali ya, Bu. Di bagian penutup. Bagian penutupnya itu mungkin karena waktunya terbatas, Ibu langsung menyingkatkan evaluasinya di jam istirahat. Iya, pikir waktu, Bu. Iya, apa-apa. Itu saja mungkin saran dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Mikrofonnya, Bu Susan. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu Uli, terima kasih kepada Ibu Febriani Surfi atas saran dan tanggapannya. Atas
penampilan dari Bu Uli, kita apresiasi bersama karena ini penampilan pertama ya Bu Uli ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan kepada observer kedua yaitu Ibu Wendri Asmarani. Pada Ibu Wendri dipersilakan. Baiklah, mungkin langsung saja mengingat waktu Bu Uli. Untuk secara keseluruhan penampilannya sudah bagus, apalagi dari intonasi suara. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan berbagai ada nyanyi, tepuk tangan, yang membuat anak menjadi semangat belajarnya. Kemudian untuk yang lainnya, mungkin entah saya lupa, enggak ingat, literasinya menggunakan nyanyi Indonesia Raya tadi, Bu. Iya, Bu, karena mengingat waktu juga, karena Iya. di sini kan materinya teks eksplanasi, jadi mungkin terlalu panjang. Jadi makanya saya pilih lagu Indonesia Raya yang ada teksnya. Ya, mungkin makna dari lagu tersebut mungkin Bu Li lupa memberikannya. Itu saja dari saya. Iya, lupa saya, Bu, karena grogi. Iya. Terima kasih. Dikembalikan kepada Bu Susanti. Terima kasih Bu Wendri atas tanggapan dan sarannya. Kita apresiasi dan beri tepuk tangan kepada Ibu Oli Wafda atas penampilan pertamanya. Terima Yuk kasih, Bapak Bu. Ibu yang